ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin wal muslimah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, hidayah dan juga taufiknya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir bermuajah di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan sebagian dari perintahnya, yaitu sholat isya dengan berjamaah. Jadi kita lanjutkan dengan talibul ilmi, karena talibul ilmi ini merupakan salah satu kewajiban, di mana Rasulullah SAW mengatakan talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dan semoga pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang nantinya di yaumil qiyamah akan memberikan timbangan kita, sehingga akan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Salam dan salawat semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya tidak ingin melanjutkan materi yang biasa sampaikan, yaitu tentang fikih munakahat. Saya ingin menyampaikan materi yang lain, karena kita bertepatan dengan hari Jumat dan juga bertepatan dengan bulan Maulud ya Pak ya, ini atau Rabiul Awal, di mana sebagian dari kaum muslimin itu merayakan, yaitu hari raya kelahiran ya, kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita kaji bersama, apakah perayaan Maulid Nabi ini ada contoh atau tuntunan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hari raya Id bagi kaum muslimin itu ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini hari raya yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain hari raya Id ini, maka ini adalah perkara-perkara yang diadakan, yang tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah Rasulullah SAW, yaitu agar kita itu banyak-banyak membaca sholawat, terutama pada hari Jumat.
ya, pada asar sampai maghrib, ini waktu yang mustajabah. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersolawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asrah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya itu 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan betapa kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca sholawat, mendoakan semoga Allah berikan keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membalas, yaitu dengan 10 sholawat. Maka untuk itu, jamaah rahimani wa rahimakallah, hendaknya kita itu mencintai Rasulullah SAW, ya. Dan sebagai bukti bentuk cinta kepada Rasulullah SAW itu bukan dengan merayakan hari kelahiran beliau, ya. Namun apa? Yaitu dengan kita itu membenarkan segala apa yang beliau Rasulullah SAW kabarkan. Maka makna dari kalimat syahadat Rasul wa syahadu anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wastinabu ma nahaa anhu wa zajara wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, yaitu dengan ta'atuhu, mentaati segala apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Kemudian wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan segala apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Wastinabu ma nahaa anhu wa zajara, meninggalkan segala apa yang beliau larang. Kemudian yang terakhir, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dia tidak melakukan suatu ibadah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah rahimani wa rahimakallah. Maka kita juga diperintahkan untuk mencintai Rasulullah SAW daripada diri kita sendiri, daripada keluarga kita, daripada istri-istri kita. Disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW hendaknya itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan juga istri-istrinya, ya, dari ibu-ibu mereka. Jadi Rasulullah SAW itu hendaknya lebih dicintai daripada diri kita, daripada istri kita. Maka Imam Syihabuddin Al-Alusi rahmat ta'ala dalam kitab tafsir beliau, yaitu Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah memerintahkan sesuatu dan tidak ridho kepada umatnya kecuali jika ada maslahah dan mendatangkan keselamatan bagi mereka. Maka dari sini jamaah rahimani wa rahimakallah, bukti kalau kita itu cinta, ya, kepada Rasulullah SAW, yaitu kita mencintai Rasulullah SAW melebihi daripada diri kita sendiri dan daripada keluarga kita, istri kita, ibu-ibu kita, dan seterusnya. Jamaah rahimani wa rahimakallah, Abdullah bin Hisam berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW, ya, dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "La, ya, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsik." Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu itu belum sempurna. Karena tadi Umar mengatakan engkau lebih aku cintai, ya, kecuali apa? Diriku sendiri tadi. Maka ini belum sempurna.
tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Harusnya aku tuh lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar pun berkata, sekarang demi Allah engkau Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berkata, saat ini pula wahai Umar, imanmu itu telah sempurna. Ini termasuk bagian dari keimanan. Keimanan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hendaknya kita lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diri kita sendiri, daripada keluarga kita, istri kita, ibu-ibu kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah SAW ini harus dibuktikan, bukan hanya sekedar pengakuan lisan saja. Kadang banyak dari kita itu mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ya. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari kita justru melakukan suatu amalan-amalan yang di situ tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia mengklaim, ya, dengan membacakan sholawat, ya, sholawatan maksudnya, gitu. Nah, ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Memang benar, kita diperintahkan untuk baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslimah. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya shalluna 'alan nabi, mereka itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shallu 'alaihi wasallimu taslimah. Hendaknya kalian itu membaca sholawat dan keselamatan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Namun sholawat yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini hendaknya sholawat yang kita baca. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaih." Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya lantas ia tidak bersolawat untukku. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ini menunjukkan hendaknya ketika Nabi kita Muhammad SAW disebut namanya, hendaknya kita itu mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz salawat yang paling ringkas. Semoga Allah memberikan salawat dan keselamatan kepada beliau. Cuma kadang orang itu meringkas, tidak lengkap. Shollu alaih misalnya gitu, ya. Selawat atasnya, maksudnya bagaimana? Tadi padahal di sini sallallahu, Allah memberikan sholawat, bersolawat kepada beliau dan salam kepada beliau. Ya. Adapun yang lebih lengkap adalah sholawat Ibrahimiyah, ya. Yang sering kita baca ketika kita sholat, ya, tahiyat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, gitu. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan raghima anfur rajulin, sungguh celaka, ya, orang yang tadi ketika disebut namaku tidak mengucapkan sholawat untukku. Ini adalah makna adalah doa kejelekan dan sebagai celaan bagi orang yang ketika disebut nama baginda Rasulullah SAW mereka itu diam, tidak mau membaca sholawat. Meskipun ini hukumnya adalah sunnah, Pak, jadi tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Namun walaupun ini perkara yang sunnah, ini dianggap sesuatu yang tercela, ya. Celaan bagi orang yang dia itu tidak membaca sholawat ketika nama Nabi kita Muhammad SAW itu disebut, sehingga dikatakan ini adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Di mana Rasulullah SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib, beliau
mengatakan al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alaih. Orang yang disebut pelit, orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya lalu ia itu tidak bersolawat. Jadi ini termasuk bagian orang yang bakhil, orang yang pelit, tidak mau mendoakan baginda Rasulullah alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tanda bukti kita itu cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu wa tasdiquhu fi ma akhbara, yaitu senantiasa membenarkan berita apa yang beliau SAW sampaikan. Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat yang pertama sampai yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu yaitu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu adalah Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di sini sampai Allah Ta'ala bersumpah wan najmi, ya, dengan atau demi bintang idza hawa ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ya. Dan kawanmu yaitu Muhammad tidaklah sesat dan tidak keliru. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini maksum, Pak, ya. Terbebas dari dosa. Ketika Rasul itu mau salah pasti akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan itu adalah benar. Karena itu termasuk bagian dari wahyu yang Allah perintahkan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang beliau ucapkan ini bukan dari hawa nafsu beliau, akan tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Maka dari sini jamaah rahimani wa rahimahullah, harusnya kita mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, itu hendaknya kita itu mengimani, membenarkan setiap apa yang beliau sampaikan, ya. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, baik itu dalam perkara hukum, perkara masalah ibadah, atau mungkin peristiwa-peristiwa masa lampau. Terkadang Rasul itu juga menceritakan kejadian-kejadian, ya, umat-umat terdahulu. Apa yang beliau sampaikan tentang kejadian-kejadian nanti yang akan terjadi, ya, peristiwa hari kiamat, peristiwa nikmat kubur, siksa kubur, ya, semuanya ini kalau itu disampaikan Rasulullah SAW, hendaknya kita membenarkan. Atau peristiwa-peristiwa yang di situ tidak masuk akal, ya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Isra dan Mi'raj. Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit yang ke-7 dalam waktu 1 malam. Itu mungkin secara logika manusia kan tidak masuk akal, Pak. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang, belum ada roket, tidak ada. Orang safar itu ya naik onta. Tapi apa mungkin, gitu, waktu itu orang melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Palestina, naik ke langit yang ke-7 dalam 1 malam. Itu secara logika mungkin nggak masuk akal, Pak. Namun bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq ketika diceritakan hal itu, dia sampaikan, Rasulullah sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, sahabatnya, wahai Abu Bakar, bahwa siang tadi malam itu Allah telah memperjalankan saya, yaitu Isra dan Mi'raj. Diceritakan itu. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama kali membenarkan hal itu. Maka sama
Bagi kita yang bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hendaknya kita pun juga membenarkan peristiwa itu. Termasuk hadis Rasulullah SAW, ya, tentang masalah lalat, Pak. Ada juga sebagian ulama itu yang mereka itu nggak percaya dengan hadis ini, Pak. Ya, yaitu idza waqa'a ad-dubabu fi sarabi ahadikum falyakbishu summa liyanzi'uhu fa inna fi ihda janahaihi da'un wal ukhra shifa'un. Jika ada seekor lalat yang jatuh dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah. Jadi ketika ada lalat yang itu masuk ke dalam minuman kita, gelas kita, maka Rasul katakan celupkanlah, lalu buanglah lalat tersebut, karena di dalam atau di salah satu sayapnya itu terdapat racun, dan di sayap yang lainnya itu terdapat penawarnya. Ya, mungkin orang menganggap ini benar atau tidak. Kalau kita kan mesti jijik, Pak, ya, nggak percaya. Namun Rasul mengatakan sayapnya itu satunya ada penyakitnya, racunnya, sayap berikutnya itu ada obatnya, ada penawarnya. Maka kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, hendaknya kita membenarkan hadis tersebut. Jangan sampai kita tuh menolak. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara tanda atau ciri orang yang dia tuh cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu hendaknya dia itu melakukan amalan-amalan, ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa an la yubadallahu illa bima syar'a. Dia tidak akan melakukan suatu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Ini sebagai bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW. Maka Allah ingatkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, sini, ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Maka niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ya, ini sebagai bukti cinta. Maka sama, Pak, ketika kita tuh cinta kepada seseorang, Pak, orang yang lagi kasmaran itu, gitu, maka apa yang diminta oleh pasangannya, apa yang diminta oleh orang yang kita cintai, pasti akan dituruti, Pak. Maka ada lagu apa? Syair, ya lah. Apa itu? Gunung akan aku apa? Daki, gitu. Lautan akan aku seberangi, loh. Tenanan puran itu. Ya lah. Nek orang jatuh cinta seperti itu, Pak. Wes apa njalukmu tak turuti, kan gitu. Maka sama, kalau kita tuh mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, hendaknya ketika kita melakukan suatu ibadah itu hendaknya kita melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita meninggalkan segala apa yang beliau larang, dan ketika kita itu beribadah, melaksanakan suatu ibadah dengan apa yang telah beliau contohkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum fa kullu bid'atin dhalalah. Jadi maknanya di sini adalah ikutilah, ya. Ikutilah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Janganlah kalian itu membuat bid'ah, membuat perkara-perkara baru, perkara-perkara yang diada-adakan, yang mana di situ Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan. Ini namanya bid'ah, itu seperti itu. Karena ajaran Nabi kita Muhammad SAW itu sudah cukup bagi kalian. Agama Islam ini sudah sempurna, dan semuanya itu sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Semua amalan yang tanpa ada contoh, tanpa ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW itu adalah bid'ah, dan kebid'ahan itu adalah sesat, ya.
Ini jelas. Maka di sini kita jangan sampai melakukan suatu amalan ibadah yang di situ tidak ada contoh dari Rasulullah alaihi wasallam. Mungkin menurut kalian tuh itu baik, ya. Itu selerane jenengan Pak ya. Wah, masuk kayak ngene elek to Pak. Ya kan? Menurutnya baik. Namun kita beribadah itu bukan dengan perasaan, bukan dengan logika, namun dengan wahyu, dengan petunjuk. Dan kalau kita tuh ibadah sakarepe dhewe, sesuai dengan perasaan kita, dengan logika kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi kita Muhammad SAW? Tidak perlu, nek ngono ora usah diutus Nabi dan Rasul. Kowe sak karepmu wae ibadah sesuai dengan seleramu. Sesuai dengan keinginanmu. Kan tidak. Nah, buktinya Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk mengarahkan manusia bagaimana mereka itu beribadah. Karena tugas kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Lah terus bagaimana cara ibadah? Lah inilah baru caranya ibadah itu sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasul. Karena Rasul ini mendapat bimbingan wahyu dari Allah SWT. Begini loh caranya sholat, caranya puasa, haji manasik, haji bagaimana, ini semuanya diajarkan. Dan kita sebagai umatnya, ya, sebagai hamba, maka kita hendaknya patuh taat. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan kita itu mencintai para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Sama, ketika kita tuh cinta kepada seorang, maka orang-orang yang dicintai oleh apa yang kita cintai itu pun juga sama kita cintai, ya. Jangan sampai menjelek-jelekkan para sahabat. Karena para sahabat ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagaimana berjuang bersama Rasulullah SAW, berjihad dengan harta, jiwa, ya, seluruhnya, jiwa raganya, membela Rasulullah alaihi wasallam. Maka tidak pantas bagi kita itu untuk mencela mereka. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dhahaban ma'atroka mutta uhudin wala nasifah, ya. Janganlah kalian tuh mencaci maki salah seorang sahabatku. Sini Rasul mengatakan, janganlah kalian itu mencaci maki salah seorang sahabatku. Sebagaimana orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu mereka mencaci maki sebagian sahabat. Mereka mencaci maki sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mencaci maki Umar, mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha, ya tak? Maka hendaknya kita jangan sampai mencaci maki mereka, ya. Seandainya salah seorang di antara kalian itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak menyamai satu mud saja yang diinfakkan salah seorang mereka, dan tidak pula separuhnya. Jadi seandainya kita itu menginfakkan harta kita, yaitu emas sebesar sebanyak gunung Uhud, itu kalau ditimbang, ya, dengan keimanan para sahabat tadi, ya, yang mana mereka itu bersedekah dengan hanya setengah mud saja, itu tidak bisa menyamai. Loh, kenapa kok nggak sama? Karena ibadah sedekah itu tidak dinilai dari banyaknya, Pak. Namun kualitas, ya, kualitas ibadahnya. Bagaimana para sahabat itu begitu ikhlas, ya, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu melakukan suatu ibadah betul-betul mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun untuk mengharapkan dunia. Tapi kalau kita kan kadang-kadang Pak ya, melakukan ibadah itu masih ada terbesit dalam diri kita itu perkara dunia. Orang mau melaksanakan contoh ibadah haji, di dalam hatinya itu masih terbesit, aku ngene bar haji ge diceluk Pak Haji, gitu. Ketika mau bersedekah,
pengen disebut-sebut, gitu. Nek pas rapat kayak kok nama donatur kok ora disebut to ya, ora dibaca kayak gitu. Nah. Termasuk ketika berdakwah, kadang kita itu masih cari popularitas, Pak. Banyak sekali mubalek, figur penting apa aku kondang ngisi pengajian rono-rono, namun apa? Gen terkenal, Pak. Kadang ada ustadz yang ngeser jadwalnya di EDW, Pak. Bendino kuwi jadwalnya di aku ngisi ning kono di apa niku di-upload. Gen ngerti. Oh, berarti kayak ya kondang kayak ya toh. Ngisi rono-rono dan sebagainya. Maka tidak perlu. Karena dakwah ini bagian dari ibadah. Nek ada juga, Pak, menjadikan dakwah ini sebagai apa? Maisah. Iya toh, Pak? Golek penghasilan. Mata pencaharian. Ada orang yang kerja keluar gara-gara itu. Aku pilih daripada aku kerja ning pabrik, mending aku dadi mubalek wae, ya toh. Lah ning kerja ning pabrik sedina 50.000, 70.000 itu 100.000. Lah nek aku ngisi pengajian sak angkatan 500.000 ya. Enek sing 1 juta, ya toh. Kuwi nek sing kondang-kondang niku lho, Pak ya. Ya. Nah, seperti itu puluhan juta. Jadi masih ada terbisa seperti itu. Padahal kalau dakwah para nabi, para rasul itu tidak ada dakwah kok diupahi, Pak, ya. Gitu. Kadang mereka itu keluar biaya sendiri, gitu. Dan sebagainya. Ya seandainya kalau ngasih, ada yang ngasih ya itu sewajarnya saja lah. Kalau transport ya sewajarnya lah. Nah saya kira nek gur ngisi sak jam kok amplopnya 1 juta ini bagi saya ya orang masuk akal, Pak, ya. Gitu. Akhirnya tadi masyarakatnya kalau kayak ngono ya. Nah, jadi kita itu tidak ingin mencari apa? Cintanya manusia, keridhaan manusia, tapi apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya ora ketang ceramah ora lucu ya gen. Dene jenengan pengen sing lucu sing guyu kabeh yang ngundang kirun ngoten mawon. Gitu? Nah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini ya sedikit yang dapat kami sampaikan, yang intinya ketika kita seseorang itu mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ini tidak hanya sekedar lisan saja. Mengaku saya cinta kepada Rasul, ya, cinta kepada Ahlul Bait, gitu. Ada orang mengatakan gitu. Tapi cinta sesungguhnya adalah ketika kita itu mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan, meninggalkan segala apa yang beliau larang, membenarkan segala apa yang beliau sampaikan. Gitu. Ketika kita beribadah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, beliau contohkan. Ini sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Sekian sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan, monggo.